Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali lagi di dalam rumah Tuhan ini, dan aku mau membagikan firman Tuhan lagi dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-12. Saya bacakan untuk saudara. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, saudara, ayat ini sangat penting. Dia bilang kita adalah orang pilihan Allah, ya. Sangat spesial kita ini, ya. Yang dikuduskan, ya. Tuhan menguduskan kita dari dosa sehingga kita bisa masuk ke surga, ya. Dikasihinya, saudara. Nah, yang ingin saya mau kasih tahu adalah bahwa kita ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita harus mengerti bahwa kita ini adalah orang-orang yang Tuhan kasihi secara khusus. Sampai Tuhan memberikan anaknya Yesus Kristus, menggantikan kita mati di atas kayu salib, menebus kita dari dosa-dosa dan kutukan kemiskinan dan penyakit, ya. Kita ini betul-betul dikasihi Tuhan. Sebab itu saudara-saudara, dengan mengerti kita dikasihi Tuhan, kita akan menerima banyak berkat-berkat yang lain, yang luar biasa itu. Kalau kita mengerti kita dikasihi Tuhan, kalau kita mengerti kita ini dikasihi Tuhan, kita akan melihat banyak hal-hal yang terjadi atas hidup kita. Banyak orang tidak mengerti dia dikasihi Tuhan, sehingga dia menganggap Tuhan itu jahat sama dia. Pernah terjadi satu peristiwa di dalam Alkitab tentang orang Israel ketika mereka sudah hampir mau sampai ke tanah Kanaan yang Tuhan janjikan kepada mereka, dan kepada nenek moyang mereka. Dan mereka sudah mau sampai, tetapi ketika ada 12 pengintai yang Musa pergi suruh untuk mengintai tanah Kanaan, melihat tanah Kanaan itu, pulang melaporkan, 10 melaporkan yang tidak baik, sehingga orang Israel sebagian besar termakan oleh laporan itu, sehingga mereka percaya Tuhan itu jahat sama mereka, mau mereka dibunuh aja di situ, ya. Jadi mereka bilang, kenapa Tuhan mau kita tewas di sini, di tengah-tengah padang gurun ini, ya. Padahal Tuhan tidak punya rencana seperti itu. Cuma Yosua sama Kaleb berdua yang tidak. Tuhan menyertai kita, Tuhan mau tolong kita, Tuhan mau kita sampai di situ. Hanya mereka berdua orang ini yang mengerti kasih Tuhan kepada mereka. Tapi sebagian besar itu sudah termakan oleh perkataan-perkataan 12 pengintai, yang 10 pengintai yang lain. Sehingga perkataan Yosua sama Kaleb ini yang ada di antara mereka, mereka tidak percaya lagi. Mereka percaya kepada 10 orang pengintai itu. Nggak percaya Kaleb sama Yosua. Kaleb dan Yosua percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Akhirnya apa yang terjadi? Karena mereka nggak percaya, akhirnya mereka tidak bisa masuk sampai ke tanah Kanaan. Cuma Yosua sama Kaleb, mereka berdua, keluarga mereka yang masuk ke tanah Kanaan akhirnya, karena mereka percaya kebaikan Tuhan. Jadi sangat penting, kalau kita percaya Tuhan mengasihi kita, kebaikan Tuhan akan kita terima. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Nah, seringkali banyak kali terjadi kesulitan-kesulitan dalam hidup ini, kadang-kadang membuat kita merasa Tuhan itu di mana? Tuhan itu kok begini, ya? Tidak, saudara-saudara, Tuhan tetap baik, tetap mengasihi kita. Kasih Tuhan tidak berubah. Haleluya. Dikatakan Tuhan Yesus tidak berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya, ya. Puji Tuhan. Kasihnya Tuhan kepada kita tidak berubah. Kita adalah orang-orang yang dikasihinya. Bagaimanapun kondisi kita ataupun kekurangan kita, itu tidak mengurangi kasih Tuhan kepada kita. Kasih Tuhan tetap sampai selama-lamanya. Dia tetap mengasihi kita. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, biarlah kita tetap tahu itu, dan kita akan melihat kebaikan Tuhan terjadi buat kita. Dengan mengerti Tuhan mengasihi kita, kita boleh menerima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan di dalam hidup ini, di dalam hidup kita masing-masing. Pujilah nama Tuhan. Saya bersyukur banyak anak-anak Tuhan di tempat gereja kita di sini sudah mulai mengerti betul-betul Tuhan mengasihi mereka. Ada di antara mereka yang Tuhan buat mujizat buat mereka. Saya ingat ada suatu ibu yang sangat susah hidupnya. Bagaimana akhirnya Tuhan di dalam kesulitan itu, Tuhan menunjukkan Tuhan begitu mengasihi dia. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Nah,
ada satu ibu yang dia di Hong Kong ini, sebenarnya dia boleh ambil bantuan pemerintah kan. Di Hong Kong ini kan kalau kita kurang, pemerintah bisa dukung dengan keuangan yang ada, tetapi dia tidak ingin ambil uang pemerintah, tapi dia ingin bekerja dengan baik ya. Dan dia ditinggal suaminya, waktu itu dia belum percaya Tuhan ya, dia sendiri hidup sedang membesarkan anaknya dengan susah payah. Suatu hari dia perlu uang, saudara. Ya, dia sudah sangat mengasihi Tuhan, dia ke gereja selalu memberi persembahan kepada Tuhan. Suatu hari dia kekurangan uang, tetapi kekurangan uang itu tidak membuat dia tidak percaya Tuhan mengasihi dia. Dia tetap percaya Tuhan mengasihi dia. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dan sangat ajaib, suatu hari Tuhan bilang, pergi ke bank cek. Ya, dia pergi ke bank cek, ke ATM mengecek ya. Luar biasa. Ternyata di dalam banknya itu ada uang. Pada waktu itu dia sangat perlu sekali ya, ada uang. Terus kemudian dia pergi tanya kepada orang bank, itu uang itu dari mana? Siapa yang kirim? Orang banknya bilang nggak tahu siapa, pokoknya itu di dalam bank kamu ya, uang kamu katanya. Nah saudara-saudara, dia mengalami mujizat dari Tuhan. Nggak tahu siapa kirim uang itu dia, sehingga dia mengalami ada uang lagi ya. Puji Tuhan, bukan satu kali dia mengalami begitu, berkali-kali kejadian seperti itu. Tuhan kirim uang kepada dia, nggak tahu siapa yang kirim. Di bank itu sudah ada uang. Pada waktu dia sangat perlu, muncul lagi mujizat. 2-3 kali kejadian seperti itu. Bukan satu kali, kalau satu kali mungkin kebetulan ya. Dia nggak tahu dari siapa uang itu. Dan bersyukur kepada Tuhan. Dia tetap diberkati Tuhan. Ya, dia tetap merasa bahwa Tuhan sayang dia dan dia melihat kebaikan Tuhan. Jadi jangan pernah merasa Anda itu tidak dikasihi Tuhan, terutama peristiwa-peristiwa masalah-masalah sedang terjadi. Jangan pernah bilang Tuhan tidak mengasihi engkau, seperti orang Israel ketika dia mengalami kesulitan, mendengar berita yang tidak baik, ketakutan, bilang Tuhan enggak mengasihi mereka lagi. Tidak, Tuhan tetap mengasihi kita. Ketika kita ada kesulitan, kadang-kadang justru karena kesulitan itu terjadi, Tuhan ingin engkau melihat Dia begitu mengasihi engkau. Dia mau munculkan mujizat buat engkau. Jangan cepat-cepat bilang Tuhan itu tidak mengasihi kita. Dia sangat-sangat mengasihi kita. Ya, biarlah Tuhan memberkati kita. Kita ini adalah, dikatakan firman Tuhan, adalah orang-orang yang dikasihinya. Sekalipun hari ini Anda ada kesulitan, ada pergumulan, jangan bilang Tuhan tidak mengasihi engkau. Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita. Dengan tetap menjaga sikap hati seperti itu, kita akan melihat kebaikan Tuhan lagi, mujizat Tuhan lagi. Ya, puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita maju terus. Kita tetap mengasihi Tuhan. Persoalan kesulitan itu terjadi, hanya Tuhan ingin menunjukkan betapa Dia mengasihi engkau. Bukan Dia tidak mengasihi kamu, tetapi betapa Dia mengasihi engkau. Sebab Dia akan menunjukkan lagi mujizatnya, kuasanya, pertolongannya, sehingga Anda merasakan, wah, betapa hebatnya Allahku yang luar biasa itu. Nah, kiranya Tuhan tolong kita. Bukan Tuhan tidak mengasihi engkau ketika Anda mengalami kesulitan. Justru Tuhan mau menunjukkan kehebatannya, kuasanya, kasihnya yang lebih besar untuk Anda alami. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita selalu. Haleluya. Sampai kita ketemu di kesempatan berikutnya.